Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1096. Ali, apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat begitu marah? Sebelum Gusin menunggu lama di luar, hantu itu keluar dengan cepat dan meraih tangannya lalu berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak apa-apa, jangan tanya. Ghost berkata dengan dingin, dan mereka berdua segera meninggalkan mal. Gusin menepis lengannya, mengusap pergelangan tangannya, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Itu menyakitkan. Ya. Maafkan aku tidak sengaja menyakitimu. Hantu itu tiba-tiba tersadar dan segera meminta maaf. Ali, apa yang terjadi? Apa kau bertengkar dengan temanmu? Reaksi pertama Gusin adalah menduga bahwa orang-orang ini mungkin adalah kreditor hantu itu. Bagaimanapun, masyarakat sangat realistis. Ketika seseorang meninggal, utangnya akan dilunasi, tetapi amnesia tidak dihitung. Mereka akhirnya menemukan hantu itu. Jika dia benar-benar ingin menagih uang itu, dia pasti tidak akan melepaskannya. Terlebih lagi, hantu itu terlihat sangat marah sekarang, yang sesuai dengan dugaannya. Apakah kamu berutang uang pada mereka? Gusin bertanya dengan hati-hati. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku berutang? Ghost segera membalas, mereka semua adalah sekelompok orang gila. Ali, apa yang terjadi? Apa yang mereka katakan? Tanya Gusin dengan cemas. Apa yang dimaksud dengan berpura-pura tidak tahu? Semakin Ghost menyembunyikan kebenaran, semakin penasaran Gusin. Namun, Ghost tidak mau mengatakannya. Pertama-tama, dia sendiri tidak tahu banyak tentang para kultivator. Setelah kehilangan ingatannya, dia bahkan tidak tahu apa itu kekuatan internal. Dari percakapan tadi, dia hanya bisa menebak sedikit. Sebelum dia kehilangan ingatannya, dia seharusnya menjadi rekan orang-orang ini. Mengenai apa yang dilakukan organisasi ini, Anda tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa itu pasti bukan pekerjaan yang sah. Siner, mengapa kau memilih untuk bersamaku? Hantu itu tiba-tiba berkata. Gusin tidak bereaksi. Mengapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Setelah mendengar hal ini, hati Gusin bergetar. Ada kabut tipis yang menyelimuti hatinya. Gusin tidak mengerti arti kata-kata itu. Pada saat yang sama, dia lebih penasaran tentang apa yang dibicarakan semua orang saat mereka berada di dalam tadi. Aku menyukaimu. Tidak ada alasannya. Lalu apa yang kau sukai dariku? Tanya Gusin balik. Siner, jika aku seorang pembunuh dan seorang konspirator, apakah kau masih bersedia bersamaku? Hantu itu menghela napas, perlahan berbalik, dan memunggungi Gusin, nadanya penuh dengan kehilangan. Aku bersedia. Begitu kata-kata itu terucap, Gusin tiba-tiba memeluk hantu itu, memeluknya dengan sangat erat. Kamu tidak mengerti situasiku saat ini, Siner. Aku sudah mencoba berkali-kali untuk mengingat siapa diriku sebelumnya, di mana rumahku, dan siapa saja saudara dan teman-temanku, tetapi aku sangat menyesalinya sekarang. Jika aku tahu bahwa hasilnya akan seperti ini, aku seharusnya tidak mencoba mencari jawabannya. Hantu itu ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Kata lain hendak keluar dari mulutnya tetapi dia menelannya kembali. Jika Ghost tahu ini akan menjadi hasilnya, dia mungkin tidak akan memilih untuk bersama Gusin. Saat itu, Brother Wolf bahkan mencoba merayunya dengan posisi tinggi sebagai wakil pemimpin geng, tetapi dia dengan tegas menolaknya. Ini sebagian besar karena Gusin. Dia adalah gadis yang baik, dan jika pacarnya adalah seorang gangster, itu akan berdampak besar padanya. Namun sekarang, dia tahu bahwa dia mungkin adalah anggota geng, dan bahkan telah membunuh orang. Bagaimana dia bisa punya muka untuk bergaul dengan Gusin? Apakah dia ingin semua orang tahu bahwa pacar Gusin adalah seorang pembunuh? Tidak, jika itu benar, Ghost lebih suka meninggalkannya atas inisiatifnya sendiri. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku mencintaimu sekarang. Jika kamu mencintai seseorang, kamu harus mencintainya sepenuhnya. Gusin berkata dengan lembut, jika kamu dulu begitu jahat, maka mulai saat ini, lepaskan semua yang ada di masa lalu. Mungkin, amnesia adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadamu. Gusin, terima kasih. Ghost berbalik dan mereka berdua berpelukan. Di jalan, banyak pejalan kaki berhenti untuk melihat mereka. Keduanya saling berciuman seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Yanjing, kemana saja kau tadi? Chen Yuxin berkata dingin sambil duduk di sofa. Saat itu sudah pukul 1 pagi. Ye-Shikai mabuk. Setelah meninggalkan Su Qingyu, dia pergi ke Dark Knight Bar sendirian dan minum banyak anggur, sementara Luo Shiki mengawasinya diam-diam dari samping. Untuk setiap 1 gelas yang diminumnya, Ye-Shikai akan minum 3 gelas. Dia sudah mabuk di sofa. Setelah beristirahat selama 1 atau 2 jam, dia merasa sedikit lebih baik. Pada akhirnya, Luo Shiki mengirim mobil untuk menjemputnya kembali. Xiao Xin, kamu belum tidur. Ye-Shikai mengangkat kepalanya, tampak sedikit linglung. Alkoholnya belum hilang. Dia lemah dan hanya bisa berdiri sambil berpegangan pada dinding. Kamu belum menjawabku. Chen Yuxin duduk di sofa, menyilangkan kakinya dengan anggun, tatapannya dingin dan bahkan nadanya acuh tak acuh. Bar, ada apa? Tanya Ye-Shikai ringan. Dan masih banyak lagi. Tidak lagi.
Yesike ragu sejenak dan berkata dengan ringan, aku tidak akan banyak bicara denganmu. Aku akan naik ke atas untuk beristirahat dulu. Sambil berbicara, Yesike berjalan ke atas. Tunggu. Tiba-tiba, Chen Yuxin melesat dan datang tepat di depannya, mengulurkan tangannya untuk menghalanginya. Yesike tidak bereaksi tepat waktu, tubuhnya lemah, dan dia langsung jatuh ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Rasa sakit menusuk otaknya, dan Yesike tiba-tiba menjadi jauh lebih sadar. Chen Yuxin berdiri di depannya, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk membantunya. Mengapa kamu pergi menemui Su Qingyu? Tanya Chen Yuxin. Kau, apa yang kau bicarakan? Warna aneh melintas di mata Yesike. Kau benar-benar mengikutiku. Xiao Kai, apa maksudmu? Kita baru saja menikah beberapa hari yang lalu, dan kau malah pergi mencarinya. Chen Yuxin berteriak keras. Ia jarang sekali marah pada Yesike, tetapi kali ini, ia tidak bisa menahan amarahnya. Ia sangat posesif, terlebih lagi setelah menikah. Ia tidak khawatir dengan Luo Shiki, dan ia bahkan tidak takut Jiqian akan merebut pria itu darinya, tetapi ia sangat takut pada Su Qingyu, karena ia mengerti bahwa Yesike dan Su Qingyu masih berhubungan. Awalnya, mereka tidak bercerai karena alasan emosional. Bagaimanapun, Chen Yuxin masih merasa bersalah. Ia tahu bahwa Yesike bukanlah orang yang tidak berperasaan. Ia awalnya berkhayal bahwa seiring berjalannya waktu, cepat atau lambat, Yesike akan benar-benar melupakannya. Tetapi hari ini, ketika Chen Ruoya melapor kepadanya, hati Chen Yuxin seperti disiram dengan baskom berisi air dingin. Aku tidak ingin berdebat denganmu sekarang. Mari kita bicarakan besok pagi. Yesike tidak naik ke atas, tetapi berjalan menuju kamar tamu. Berhenti. Chen Yuxin menangkapnya dan berteriak, bicaralah dengan jelas sekarang. Bab 1097. Sudah cukup, sudah cukup. Yesike mendorong Chen Yuxin dan berteriak, kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah Yesike selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki ruangan. Ledakan. Begitu pintu kayu ditutup, Chen Yuxin membukanya. Yesike yang baru saja berbaring di tempat tidur, belum bereaksi ketika tubuhnya ditekan oleh Chen Yuxin. Xiao Xin, apa yang akan kau lakukan? Yesike memalingkan mukanya. Ia benar-benar lelah sekarang. Mungkin karena ia minum, jadi sikapnya tadi tidak baik. Namun, kegigihan Chen Yuxin benar-benar membuatnya kesal, dan sekarang tampaknya Chen Yuxin benar-benar mengikutinya hari ini. Xiao Kai, kita sudah menikah, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Apakah kamu sama sekali tidak peduli dengan perasaanku? Tik-tok. Yesike merasa wajahnya basah oleh hujan, panas. Dia membuka matanya dan melihat air mata Chen Yuxin mengalir deras, jatuh di wajahnya. Aku tahu ini salahku. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang aku benar-benar ingin menjalani kehidupan yang baik bersamamu. Chen Yuxin menangis terseduh-seduh, suaranya tercekat oleh isak tangis. Jelas terlihat bahwa dia sangat sedih. Memang, cinta tak pandang bulu, Yesike ditakdirkan untuk menyakiti banyak orang. Namun, Chen Yuxin memang melakukan banyak hal, beberapa di antaranya bahkan tidak dapat dipercaya dan menakutkan jika dipikirkan dengan saksama. Misalnya, dia ingin mendapatkan cinta Yesike, jadi dia diam-diam membuat racun cinta. Anda tahu, racun semacam ini sangat berbahaya. Jika tidak ditangani dengan benar, keduanya akan berada dalam bahaya. Selain itu, dia memaksa Yesike untuk tinggal beberapa kali, dan diam-diam mengirim orang untuk mengikutinya 24 jam sehari, dan bahkan membuat keributan tentang Tianya Group untuk menciptakan peluang untuk bergaul dengan Yesike. Baiklah, berhentilah menangis. Yesike juga tersentuh. Melihat Chen Yuxin menangis sekeras-kerasnya, hatinya pun menjadi lembut. Dia juga bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Dia impulsif dan mencium Su Qingyu dengan paksa atas kejadian hari ini, tetapi mungkin, inilah yang ada di dalam hatinya. Yesike sangat bingung sekarang. Dia tidak yakin apakah dia bisa akur dengan Chen Yuxin. Dia pernah menyerahkan anaknya dengan sangat enggan, tetapi ketika dia melihat kekasihnya lagi, dia merasa tak terlukiskan. Dia bukan hewan berdarah dingin, dia juga punya emosi. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa mempertahankan pernikahan seperti itu. Laut Cina Timur. Para praktisi tidak pernah menjadi kelompok yang cocok untuk cinta, tetapi dari sudut pandang tertentu, beberapa pemimpin istana dunia bawah telah jatuh ke dalam kutukan cinta pada saat yang sama, tetapi semua orang tampaknya telah mengalami malapetaka cinta. Hal yang sama berlaku untuk Nightmare dan Phantom Fox. Keduanya berasal dari organisasi roh makam di kota Hong Kong dan saling mencintai dan membunuh. Untungnya, mereka akhirnya mencapai hasil yang positif. Satu-satunya yang relatif damai adalah Miehun dan Moji. Keduanya memiliki kepribadian yang riang. Meskipun ada pertengkaran kecil yang tak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, itu tidak menjadi masalah. Jiqian, Miehun Mengyan dan yang lainnya tidak pernah pergi mencari Ghost lagi. Mereka tahu betul bahwa Ghost tidak akan melihat mereka lagi kecuali ingatannya dipulihkan. Ali, kita mau makan di mana siang ini? Di rumah sakit Donghai, kisah tentang tindakan heroik Ghost menyelamatkan gadis yang tertimpa masalah menyebar ke seluruh rumah sakit.
Yang paling mengherankan adalah bahwa selalu ada pembuat onar di rumah sakit dari waktu ke waktu, tetapi sejak Ghost menjadi satpam, orang-orang ini tidak pernah muncul lagi. Bahkan dekan pun tahu tentang ini. Sebagai imbalannya, biaya pengobatan Ghost berkurang banyak. Semua orang percaya bahwa ini adalah hasil dari pertunjukan kekuatan besar Ghost terakhir kali. Para anggota geng itu terlihat sangat kejam, tetapi sebenarnya mereka adalah para pengganggu yang hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mengetahui bahwa ada dewa bela diri, seperti Ghost di sini, mereka tentu saja tidak berani datang. Bahkan rekan-rekannya di tim keamanan pun kagum padanya. Makan di kafetaria rumah sakit saja. Makanannya lumayan enak dan terjangkau. Ghost melepas seragam keamanannya dan berkata dengan tenang. Dia tidak punya pilihan lain. Penghasilannya sekarang hanya gaji yang diperolehnya sebagai satpam, ditambah uang sewa, air, listrik, minyak, beras, teh, dan garam. Meskipun uang ini cukup untuk menghidupi dirinya sendiri, dalam hal standar hidup, dia benar-benar tidak setuju. Terkadang, untuk menghemat makan malam, dia membagi makan siang menjadi 2 kali makan. Kafetaria rumah sakit menyediakan roti kukus dan nasi gratis untuk karyawan internal, dan dia akan mengambil lebih banyak. Ah, aku tidak mau makan di kafetaria. Makanan di sana tidak enak. Ayo makan di luar. Gusin menggelengkan kepalanya. Penghasilan seorang dokter tidaklah rendah. Keluarga Gusin tergolong kelas menengah. Di kota Donghai, kelas menengah hampir setara dengan kelas kaya. Oleh karena itu, taraf hidup Gusin tidaklah rendah. Ia biasa keluar untuk mandi atau berbelanja dengan sahabat-sahabatnya. Tapi, aku belum menerima gajiku, dan aku masih harus membayar sewa. Ghost sedikit malu. Bagi seorang pria, mengatakan bahwa dirinya miskin tampaknya merupakan sesuatu yang melukai harga dirinya. Namun, ini adalah kenyataan dan ia dipaksa oleh situasi. Tidak apa-apa, aku akan mentraktirmu makan malam, kata Gusin sambil terkekeh. Ini tidak baik. Bagaimana bisa kau membiarkan seorang gadis mentraktirmu makan? Ghost menggelengkan kepalanya. Setidaknya mereka harus makan ala Belanda. Haha, aku tidak menyangka kau begitu chauvinistik. Gusin tiba-tiba tertawa, kita adalah pasangan, jadi tidak masalah siapa yang membayar. Lagi pula, ayahku mengatakan kepadaku bahwa anak perempuan harus mandiri, sehingga anak laki-laki dapat mengagumi mereka. Lagi pula, aku tidak seperti gadis-gadis lain yang hanya tahu bagaimana mengandalkan pacar mereka dan tidak menunjukkan perhatian apapun kepada mereka. Gusin mengeluarkan dompet di tangannya dan melambaikannya di depan hantu itu. Sekarang aku sudah mandiri. Bagaimana? Bukankah itu hebat? Baiklah. Baiklah, aku akan cukup beruntung untuk bisa makan hari ini. Ghost menggoda. Meskipun dia masih menyimpan sedikit kebencian di hatinya, kata-kata Gusin benar-benar membuatnya merasa hangat di hatinya. Terlebih lagi, seorang gadis yang bisa menghidupi dirinya sendiri memang layak dikagumi. Aku tahu ada restoran baru di dekat sini. Aku sudah memesan tempat. Ayo pergi. Gusin menarik tangannya dengan gembira, dan mereka berdua berlari keluar. Gusin, terakhir kali teman-temanku datang. Berhenti. Sebelum Ghost sempat menyelesaikan kata-katanya, Gusin tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menempelkannya di bibir Ghost, menelan kembali kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Baiklah, jangan lupa, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membicarakan tentangmu lagi? Kita harus menantikan hidup kita, kan? Sebelum Ghost sempat membantah, Gusin melanjutkan, baiklah, ayo cepat pergi. Ghost merasakan perasaan hangat di hatinya. Pengalaman masa lalunya begitu kelam, tetapi Gusin tidak peduli tentang itu. Sungguh suatu berkah bisa bertemu dengan gadis seperti itu akhir-akhir ini. Siner, hati-hati. Tiba-tiba, Ghost merasakan krisis dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Seorang pria tiba-tiba melompat keluar dari sisi jalan dan bergegas menuju Gusin di sampingnya. Ghost memeluknya dan menendang penyerang itu tepat di dada. Bab 1098. Kejadian itu terjadi tiba-tiba, dan Ghost bahkan tidak menahan diri, menendang penyerang itu sejauh 3 atau 4 meter. Gusin sedikit lamban bereaksi. Saat dia bereaksi, penyerang itu sudah ditendang keluar oleh hantu itu. Namun, dia sangat ketakutan sehingga dia masih memeluk hantu itu erat-erat dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Hati-hati. Ghost segera merasakan ada yang tidak beres, dan secara naluriah melindungi Gusin saat dia mundur. Beberapa orang melompat keluar dari semak-semak di dekatnya, memegang pedang pendek dan belati, dan bergegas menuju mereka berdua. Tubuh Ghost terbalik ke samping, dan pedang pendek dan belati itu hampir menusuk perutnya. Sebelum dia bisa melawan, para penyerang menggerakkan tangan mereka secara horizontal, memperlihatkan bilah belati yang melengkung, dan menariknya kembali, langsung membuat lubang di dadanya. Hantu itu menahan rasa sakit, mengalirkan kekuatan internalnya, dan memukul pria itu dengan telapak tangannya. Sekarang dia dikelilingi oleh beberapa orang dan tidak bersenjata. Sebenarnya, cara terbaik adalah melarikan diri segera, menjaga jarak, dan pergi ke tempat yang ramai. Tetapi ada Gusin di belakangnya, dan ketika penyerang pertama muncul tadi, sepertinya dia langsung menyerang Gusin. Mungkinkah mereka adalah anggota geng pasir hitam? Seharusnya tidak demikian. Saudara serigala tidak akan melakukan hal seperti itu.
Akan tetapi, keterampilan orang-orang ini jelas menunjukkan bahwa mereka adalah pembunuh profesional. Terlebih lagi, mereka bahkan dapat menahan gerakan kekuatan internal, dan mereka tampaknya juga seorang praktisi. Ali, kamu baik-baik saja. Gusin panik ketika dia melihat luka berdarah di dada Ghost dan berkata dengan cepat. Lari. Hantu itu merayu pinggangnya dan berlari menuju rumah sakit. Kejar, tangkap mereka berdua. Seorang penyerang berkata dengan dingin, dan semua orang segera mengejar mereka. Ghost dan Gusin sama sekali tidak bisa berlari lebih cepat dari mereka. Karena tergesa-gesa, Ghost tiba-tiba berhenti dan mendorong Gusin keluar dengan paksa. Pergi sana. Teriak hantu itu dengan keras, mengambil tongkat kayu panjang dari semak-semak di dekatnya, mengayunkannya ke belakang, dan memukul penyerang itu tepat di wajahnya. Hantu itu mengerahkan seluruh tenaganya dan memukul wajahnya dengan tongkat kayu. Bahkan terdengar suara tulang patah. Ayo! Hantu itu berteriak keras. Konon, betapapun hebatnya keterampilan bela diri Anda tetap takut pada pisau dapur. Meskipun hantu itu tidak memiliki pisau dapur, tongkat kayu itu sangat panjang. Dibandingkan dengan pedang pendek dan belati di tangan penyerang, tongkat kayu itu tampak menakutkan, seperti tongkat bisbol kayu yang panjang. Memegangnya di tangannya, tongkat itu seperti gada. Hantu itu berteriak keras, seolah-olah dia akan bertarung sampai mati. Semacam keberanian untuk melawan segala rintangan, tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Dia mengayunkan tongkat kayu itu langsung ke kepala penyerang. Tidak banyak pejalan kaki di jalan, dan mereka tersebar di sana-sini. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua takut dan tidak berani melangkah maju. Beberapa orang mengelilingi hantu itu. Bahkan para pembunuh profesional pun ketakutan saat melihat kemunculan orang gila ini. Terlebih lagi, ini adalah Laut Cina Timur Tiongkok dan merupakan tempat umum. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang tidak pantas, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan Laut Cina Timur. Dengan mentalitas seperti ini, para pembunuh ini merasa takut. Kita tidak bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Semuanya, mundur. Perintah pembunuh utama. Ya. Para pembunuh segera berlari ke semak-semak di dekatnya dan menghilang dari pandangan. Keamanan publik Tiongkok sangat baik, dan ada Biro Keamanan Nasional. Pasukan bawah tanah asing tidak berani merajalela di sini. Bahkan pasukan domestik harus waspada. Cek, kukira kau sangat kuat. Hantu itu melempar tongkat kayu itu dan berkata dengan nada meremehkan. Ia tidak menyangka bahwa trik menggertak ini sangat berguna. Ali, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari samping dan langsung memeluk hantu itu. His, sakit, Bibi, kau menekan lukaku. Teriak hantu itu keras. Siapa lagi kalau bukan Gusin? Sebuah tangan kecil menekan langsung bekas luka di dadanya, dan darah pun diperas keluar. Maaf. Gusin segera melepaskan tangannya dan menunduk. Tangannya berlumuran darah. Meskipun Ghost tampak bersemangat, bekas luka di dadanya nyata. Lukanya sedalam 1 cm dan darah mengalir keluar. Jika Ghost tidak bereaksi cepat, lukanya akan semakin dalam dan panjang. Ayo cepat kembali ke rumah sakit. Air mata Gusin tiba-tiba mengalir deras. Dia patah hati dan, tentu saja, juga takut. Baiklah, desis, lukanya benar-benar sakit. Raut kesakitan tampak di wajah hantu itu. Melihat wajah Gusin yang tertekan, dia tiba-tiba merasa bahwa terluka karena Gusin tampaknya tidak begitu menyakitkan. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk pergi dulu? Kenapa kau kembali? Aku pergi. Bagaimana kalau kamu mati? Bisakah kau berharap aku sembuh? Si hantu menggoda, baiklah, cepat bawa aku ke rumah sakit. Baiklah, ayo cepat berangkat. Titik. Jahit lukanya, beri suntikan tetanus, lalu berhati-hatilah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti juga akan baik-baik saja. Di rumah sakit Donghai, seorang dokter memeriksa luka-luka hantu itu dan menunjukkan ekspresi penasaran. Sebagai seorang ahli bedah, ia telah melihat berbagai macam luka, tetapi luka seperti ini jelas disebabkan oleh pisau tajam, dan lokasinya ada di dada. Itu tidak tampak seperti cedera yang tidak disengaja, tetapi itu disengaja, yang melanggar hukum. Terima kasih, Dr. Chen. Gusin mengangguk dan mengucapkan terima kasih, lalu membantu Ghost berdiri dan pergi untuk memberinya anestesi dan menjahit lukanya. Ruang santai. Guli, kudengar kau terluka. Apakah lukamu serius? Gujian berjalan cepat, diikuti oleh dekan. Ketika ini terjadi, Gusin segera menelepon polisi, dan tak lama kemudian, Gujian dan dekan juga mengetahuinya. Untungnya, aku berhasil melawan mereka. Hantu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamerat polisi, kalian harus menangkap pembunuhnya. Kata Gujian kepada polisi yang datang untuk menyelidiki. Tentu saja. Aku tidak pernah menyangka ada orang yang berani membunuh seseorang di siang bolong. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menangkap pembunuhnya. Polisi yang memimpin jalan menghampiri Ghost dan bertanya, apa saja ciri-ciri pembunuh itu? Mereka semua mengenakan topeng, jadi aku tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Namun, aksen mereka aneh. Mereka mungkin bukan dari Laut Cina Timur. Hantu itu mengingat dengan hati-hati, dan tampaknya tidak ada yang istimewa.
Apakah Anda memiliki kejahatan atau musuh sebelumnya, atau beberapa calon saingan? Polisi bertanya dengan sangat bijaksana. Mengirim begitu banyak orang untuk membunuh satu orang dan mengatakan itu, spontan, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Ini adalah pembunuhan berencana, dan orang-orang yang dapat menghadapi hal seperti itu pasti memiliki identitas yang luar biasa. Namun, Guli adalah seorang penjaga keamanan, jadi tidak dapat dihindari bahwa hal itu akan membangkitkan rasa ingin tahu polisi. Tidak, dia selalu berperilaku baik, kata Gusin cepat. Saya sedang menyelidiki di sini. Anda pernah kehilangan ingatan sebelumnya, kan? Tanya polisi itu. Memang. Lalu apakah kamu masih ingat identitas atau pengalamanmu sebelumnya? Petugas, dia pasien saya. Pada saat ini, Gujian tiba-tiba berkata, tidak mudah bagi orang yang amnesia untuk mengingat kembali ingatannya. Bab 1099. Yanjing. Yesike membuka matanya dan perutnya mulai keroncongan. Dia minum begitu banyak alkohol tadi malam dan bahkan tidak punya waktu untuk makan. Akibatnya, ketika dia bangun di pagi hari, dia sangat lapar hingga dia melihat bintang-bintang. Setelah mandi sebentar, dia turun ke bawah untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Xiao Kai, kamu sudah bangun. Kamu belum makan tadi malam, jadi aku menyiapkan sarapan untukmu. Ayo makan. Chen Yuxin mengenakan pakaian rumah sederhana, dan dia terlihat sangat berbeda dari kemarin. Yesike sedikit terkejut. Di atas meja, ada roti lapis, susu, bacon, roti panggang, satu meja penuh dengan sarapan. Xiao Xin, apakah ada tamu yang datang? Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia duduk di seberang Chen Yuxin. Tidak, hanya kita berdua. Mengenai apa yang terjadi kemarin. Xiao Kai, aku salah. Tolong maafkan aku. Chen Yuxin tersenyum malu, mengambil sepotong roti lapis dan menyerahkannya kepada Yesike. Xiao Kai, aku sendiri yang membuat ini untukmu. Aku tahu kamu tidak suka kuning telur, jadi aku menambahkan putih telur ke dalamnya. Chen Yuxin tersenyum lembut. Sandwich itu dibuat dengan sangat baik. Yesike tidak terlalu pilih-pilih soal makanan, tetapi sejauh menyangkut sandwich ini, dia masih melihat ketulusan Chen Yuxin. Suami dan istri selalu butuh perhatian. Yesike, yang sedikit kesal, tiba-tiba merasa suasana hatinya jauh lebih baik. Wah, enak sekali. Yesike tersenyum tipis dan menggigit sandwich itu. Rasanya masih sama seperti sebelumnya. Makan saja jika kamu suka. Dan ini, kamu juga bisa mencobanya. Baiklah, aku akan makan. Piring Yesike segera menumpuk menjadi gunung kecil. Sejujurnya, dia sedikit terkejut bahwa Chen Yuxin berusaha menyenangkannya seperti itu, tetapi karena apa yang terjadi tadi malam, Yesike tidak terlalu memikirkannya. Xiao Kai, kita akan berbulan madu minggu depan. Apa kamu tidak punya persiapan sama sekali? Tanya Chen Yuxin tiba-tiba. Sedangkan aku hanya akan membawa beberapa keperluan sehari-hari, dan aku akan membiarkan bawahanku mengurusnya. Yesike berkata dengan enteng. Chen Yuxin bukanlah orang biasa. Ketika mereka berdua pergi berbulan madu, mereka tentu akan membawa sekelompok pelayan untuk bertanggung jawab atas keselamatan mereka dan berbagai hal sepele. Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi di Eropa kali ini? Chen Yuxin terus bertanya. Tangan Yesike yang memegang pisau meja tiba-tiba berhenti. Meskipun dia bukan orang Eropa, cintanya memiliki banyak hubungan dengan tempat ini. Tempat di mana dia dan Jiqian pertama kali bertemu dan akur adalah Eropa. Ketika dia menikahi Su Qingyu, tempat untuk bulan madu mereka adalah Eropa. Sekarang, dia akan pergi ke Eropa untuk bulan madunya dengan wanita lain. Awalnya, dia tidak ingin pergi, tetapi Chen Yuxin bersikeras untuk pergi, jadi Yesike harus berkompromi dan menganggapnya sebagai perjalanan ke markas besar Istana Dunia Bawah. Tidak, ini hanya perjalanan saja. Aku akan menemanimu, jadi kita bisa pergi kemana saja. Xiao Kai, kamu tidak ingin pergi. Kurasa kamu sepertinya tidak tertarik. Nada bicara Chen Yuxin sangat ringan dan terdengar sedikit lemah, dan tampak ada harapan di matanya. Di hati semua wanita, makna bulan madu lebih dari sekadar perjalanan. Sama seperti cincin berlian, hakikat bulan madu memang sebuah perjalanan, sama seperti hakikat berlian yang hanya berupa batu transparan, tetapi begitu dikaitkan dengan cinta, maknanya sama sekali berbeda. Bulan madu adalah perjalanan cinta. Ini adalah gagasan umum hampir semua wanita, dan Chen Yuxin tidak terkecuali. Dia menantikan perjalanan bulan madu ini, tetapi dia lebih berharap bahwa Yesike juga menantikannya. Bagaimana mungkin? Kemanapun kau ingin pergi, aku akan menemanimu. Yesike menghabiskan sandwich di piring dan mengganti topik pembicaraan. Jiqian dan yang lainnya telah menemukan hantu di Laut Cina Timur, tetapi dia telah kehilangan ingatannya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Yuxin tampak sedikit terkejut setelah mendengar ini. Ghost adalah asisten Yesike yang paling cakap dan salah satu anggota terpenting Istana Dunia Bawah. Namun sekarang, dia telah kehilangan ingatannya. Yesike sebenarnya tahu dalam hatinya bahwa Chen Yuxin tidak menyukai Ghost, dan dia mungkin tidak akan bersimpati padanya atas kejadian amnesia ini. Xiao Xin, Ghost, dan aku adalah saudara. Kau seharusnya mengerti apa maksudku saat aku mengatakan ini.
Nada bicara Yesike berubah, menjadi dingin dan dalam. Xiao Kai, ayo kita pergi ke Laut Cina Timur bersama sore ini. Begitu Chen Yuxin selesai berbicara, Yesike sangat terkejut hingga dia melompat dari kursinya. Apa yang kau katakan itu benar? Yesike sangat terkejut. Yang satu adalah saudaranya dan yang satu lagi adalah istrinya. Ia terjebak di tengah-tengah dan tidak mudah baginya untuk menengahi. Namun, Chen Yuxin benar-benar berinisiatif untuk bersedia pergi ke Donghai bersamanya, yang di luar dugaannya. Tentu saja, aku sudah mengetahuinya. Karena dia telah banyak membantumu dan membantu suamiku, dia juga telah membantuku. Meskipun kita memiliki kesalahpahaman, aku tidak mempermasalahkannya. Chen Yuxin tersenyum tipis. Baiklah, aku akan memesan tiket sekarang. Yesike tersenyum senang. Merupakan hal yang baik untuk menyelesaikan konflik di antara keduanya. Jiqian berkata bahwa hantu itu membutuhkan teratai salju dari Baisan untuk memulihkan ingatannya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang benda ini. Barang langka selalu sangat diminati dan langka. Dia memutuskan untuk meminta bantuan Wuyan. Rumah sakit Tunghai. Ali, bagaimana kabarmu sekarang? Gusin datang ke ruang tunggu untuk mengunjungi Yuling dengan sup bebek tua yang baru direbus. Meskipun itu tidak dianggap sebagai cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, dekan tetap setuju untuk membiarkan Yuling beristirahat dengan baik dan mengambil cuti berbayar. Dekan melakukan ini sebagian besar karena hubungan antara ayah dan anak perempuan Gu. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Tidak perlu dorongan sebesar itu. Hantu itu mencium aroma yang kuat. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa menahan air liurnya. Karena dia kehilangan ingatannya, dia jarang mencium aroma seperti itu. Bagaimana mungkin? Aku pacarmu, sudah menjadi kewajibanku untuk menjagamu, dan lukamu juga ada hubungannya denganku. Polisi-polisi itu benar-benar hebat, mereka tahu kau terluka dan mereka menyelidikinya begitu lama, kau bahkan tidak bisa beristirahat dengan baik. Gusin cemberut, mengambil sendok dan dengan hati-hati menyuapi hantu itu. Jika kau tidak tahu, kau akan benar-benar mengira hantu itu sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Itu tugasku. Wajar saja jika penyelidikan memakan waktu lebih lama. Lagi pula, aku benar-benar ingin tahu identitas sebenarnya orang-orang itu. Ghost menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku baik-baik saja. Kau bisa kembali bekerja. Hei, kamu benar-benar menganggap remeh kebaikanku. Ini pertama kalinya aku membuat sup dan kamu begitu acuh tak acuh. Gusin tampak sedikit tidak senang, dan dia terlihat sangat imut dengan bibirnya yang cemberut. Baiklah, aku salah. Hantu itu mengangkat mangkuk sup dan meminum sup bebek tua itu. Baiklah, apakah kamu sudah puas sekarang? Cek, rawat lukamu baik-baik. Istirahatlah seminggu dan lukamu akan sembuh. Gusin mengangguk. Ali, ada apa? Hantu itu mengangkat kepalanya dan mendapati wajah Gusin berubah drastis, seolah-olah dia teringat sesuatu yang mengerikan. Mungkinkah, teman-teman, Anda yang melakukan ini? Bab 1100. Ini, seharusnya tidak mungkin. Raut wajah Ghost berubah. Memikirkan keterampilan orang-orang itu, apa yang dikatakan Gusin tidaklah tidak masuk akal. Sejujurnya, Ghost tidak tahu persis apa yang dilakukan Jiqian dan yang lainnya. Selama percakapan terakhir, dia sangat menentang apa yang dikatakan Jiqian. Akibatnya, dia hanya bisa menebak samar-samar bahwa Jiqian dan yang lainnya adalah organisasi pembunuh. Dia tidak tahu apa-apa lagi, dan tidak tahu seberapa kuat mereka. Aku merasakan ada yang tidak beres terakhir kali. Teman-temanmu tampaknya memiliki aura pembunuh. Gusin mengerutkan kening. Hantu itu tanpa sadar menjadi gugup. Mungkinkah Gusin sudah mengetahui rahasia, kekuatan batin? Aura pembunuh apa? Kau pasti terlalu banyak membaca novel. Hantu itu tersenyum canggung dan mengalihkan topik pembicaraan. Ali, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Gusin tiba-tiba berdiri, membanting mangkuk sup ke atas meja, dan bertanya dengan kasar. Siner, apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar tidak mengenal orang-orang yang disebut teman itu dan aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kau melihat orang-orang itu hari ini. Wajah mereka tertutup rapat. Bagaimana aku bisa melihat mereka dengan jelas? Ghost menjelaskan dengan cepat. Keduanya saling mengenal dengan baik. Gusin menduga bahwa Ghost telah mengenali identitas para penyerang dan menduga bahwa mereka adalah Jiqian dan yang lainnya. Ia juga menduga bahwa Ghost sengaja menyembunyikan masalah tersebut. Lagi pula, jika ia memberitahu polisi, itu sama saja dengan mengkhianati teman. Meskipun hantu itu terus berkata, aku tidak mengenal mereka, dan aku tidak mengingat mereka, Gusin masih khawatir hantu itu akan melindungi mereka karena persahabatan lama. Namun sebenarnya, Gusin terlalu banyak berpikir. Ghost benar-benar tidak mengenal para penyerang. Wanita seringkali berpikir berlebihan, tetapi tidak selalu benar. Ketika para penyerang muncul, perhatian Ghost sepenuhnya tertuju pada perlindungan Gusin. Bagaimana mungkin dia bisa memperhatikan dengan saksama penampilan para penyerang, belum lagi bahwa penyerang itu bertopeng. Baguslah. Aku juga memikirkanmu. Aku tidak ingin kau berada dalam bahaya. Tidak apa-apa. Polisi sudah mulai menyelidiki, dan orang-orang itu tidak berani bertindak gegabah.
Ghost tiba-tiba memperingatkan, tapi kamu tetap harus berhati-hati. Orang-orang itu gila dan akan mengerikan jika mereka menyerangmu. Jangan khawatir, aku bukan orang yang bisa diganggu. Lagi pula, ini Laut Cina Timur. Tidak akan semudah itu bagi mereka untuk mengambil tindakan. Gusin menepuk dadanya dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Kau cukup berani. Hantu itu tersenyum tipis. Sebenarnya, Gusin sangat pemalu, tetapi semua kekasih akan bersikap tanpa rasa takut di depan satu sama lain. Saya akan tinggal di ruang tamu beberapa hari ini. Dekan meminta saya untuk mengambil cuti berbayar, tetapi saya merasa malu. Bagaimanapun, ini bukan cedera serius, jadi saya akan tinggal di sini dan beristirahat. Jika terjadi sesuatu, saya bisa segera ke sana. Ghost merapikan tempat tidur. Di ruangan kecil seluas hanya belasan meter persegi ini, terdapat satu tempat tidur tunggal, beberapa kebutuhan pokok sehari-hari, dan beberapa barang keperluan sehari-hari yang ditumpuk di sudut. Meskipun kondisinya sederhana, Ghost tidak keberatan. Mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat saja? Gusin membujuk lagi. Tidak perlu. Dekan sudah banyak membantuku, aku seharusnya berbuat lebih banyak. Kalau tidak, kalau aku dipecat, aku bahkan tidak akan bisa tinggal di sini. Kata hantu itu sambil merendahkan diri. Tes, kamu tinggal saja di rumahku. Aku masih punya kamar kosong. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Lagi pula aku seorang pria. Ghost menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan mengantarmu pulang dulu. Kau tinggal di rumah dan jangan keluar dan berkeliaran di malam hari. Laut Cina Timur. Putri Iblis penghancur jiwa tiba di sini pagi-pagi sekali dengan beberapa pengawal rahasia dan berdiri di luar bandara, menunggu kedatangan Ye Shikai dan Chen Yuxin. Bos, Anda sudah di sini. Tak lama kemudian, sekelompok pria dan wanita keluar dari pintu keluar. Mereka adalah Ye Shikai dan Chen Yuxin. Apakah hanya kalian yang ada di sini? Di mana Jiqian? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi dia menyesalinya begitu dia mengatakannya. Chen Yuxin mengikutinya, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa Jiqian tidak datang. Demi Bulan sedang beristirahat, jadi kami ada di sini. Miehun mengarang alasan dan berkata, lagi pula, Chen Yuxin ada di sampingnya, jadi dia tidak bisa berkata banyak. Kudengar Ghost bekerja sebagai satpam di rumah sakit Donghai, kan? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu dalam perjalanan ke kediamannya. Kejadian ini sama seperti saat ia pertama kali kembali ke Yanjing dan bekerja sebagai satpam di Tianya Group, tetapi satu-satunya perbedaan adalah Ghost telah kehilangan ingatannya. Yah, dia sudah bekerja sebagai penjaga keamanan sejak dia kehilangan ingatannya, dan dia juga jatuh cinta pada seorang perawat. Kami agak mengganggu saat kami datang terakhir kali, dan akhirnya membuatnya marah. Miehun mengangguk. Bawa aku langsung ke rumah sakit, aku ingin melihatnya. Ye Shikai berkata dengan ringan, lalu menoleh ke arah Chen Yuxin, aku akan meminta mereka membawamu kembali ke hotel terlebih dahulu. Jawab Ye Shikai, apa? Kau tidak ingin aku menemuinya? Mungkin. Saat dia melihatku, dia akan terangsang dan akan lebih mudah baginya untuk memulihkan ingatannya. Chen Yuxin berkata dengan nada meremehkan. Ye Shikai tahu apa yang dia maksud. Saat musuh bertemu, mereka akan sangat cemburu. Apa yang kau bicarakan? Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padanya secara langsung. Sekarang dia tidak ingat apa-apa, dan kita harus mendapatkan teratai salju Baisan secepatnya. Jika perlu, kita harus pergi ke Baisan secara langsung. Istana dunia bawah tidak akan bisa tampaknya. Ye Shikai berkata dengan tegas. Ini adalah pidato mobilisasi, dan juga perintah kematian. Ye Shikai jarang memberi perintah kepada bawahannya dengan cara yang begitu serius. Jika perlu, aku bisa meminta Ruoya untuk menemukannya. Pada saat ini, Chen Yuxin berkata ringan dari samping. Terima kasih. Ye Shikai berkata dengan lega. Saya pernah mendengar tentang teratai salju Baisan sebelumnya. Tanaman ini harus diawetkan dalam lingkungan bersuhu lebih dari 30 derajat di bawah nol, dan bahkan lingkungan mikroba harus diperhatikan. Bahkan jika ditemukan di Baisan, akan sulit untuk mengembalikannya dalam keadaan utuh. Chen Yuxin berkata dengan ringan. Dia memikirkannya dengan saksama, tetapi ada satu hal yang dia abaikan. Cincin penyimpanan di jari Ye Shikai adalah harta karun langka di dunia. Apapun bisa dimasukkan ke dalamnya, dan itu tidak akan berubah. Aku tidak menyangka kau tahu begitu banyak, kata Ye Shikai ringan. Aku juga mempelajarinya dari kakek buyutku. Bukankah kau pernah mencari buah kebangkitan sebelumnya? Para elf di hutan berkabut juga sulit dijelaskan dengan sains, bukan? Chen Yuxin tersenyum tipis. Bukan hanya Ye Shikai, tetapi bahkan Miehun dan Moji di samping mereka pun terkejut. Hal-hal ini seharusnya dikatakan sebagai operasi rahasia Istana Dunia Bawah, tetapi Chen Yuxin mengetahui semuanya dengan jelas, bahkan mengetahui tentang para elf. Tetapi bagaimana dia mengetahuinya? Saat itu, hanya dia dan Jiqian yang memasuki hutan berkabut. Bersambung.